Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 194, Haruskah laki-laki menafkahi wanita? Chaiden berkata dengan ekspresi meremehkan, tampan. Kakiku. Dia sudah sangat tua. Bahkan saat dia masih muda, dia juga tidak dianggap tampan. Menurut pendapat Chaiden, penampilan Russell agak rata-rata, dan dia cukup baik dengan tidak memanggilnya jelek. Chaiden tidak mengerti mengapa Hailey memuji Russell atas ketampanannya. 1. Hailey membalas, apa yang kau tahu? Kesopanan seorang pria tidak hanya dilihat dari penampilannya. Lihatlah aura paman Russell yang mengesankan dan cara dia yang mendominasi dalam mengendalikan situasi di meja makan. Dia sangat menawan. Ketika Hailey melihatnya tadi, dia tidak menyangka bahwa Russell memiliki pesona seorang pria dewasa dan mendominasi. Setelah mendengar perkenalan Chaiden tentang Russell, dia tiba-tiba merasa bahwa Russell memiliki banyak sifat positif. Banyak wanita cenderung menganggap pria kaya dan berkuasa sangat menawan dan menarik meskipun mereka berpenampilan biasa-biasa saja atau jelek. Kapal pesiar itu melaju pelan, dan segera, Hailey tidak dapat lagi melihat Jordan dan yang lainnya dari tempatnya berdiri. Hailey meletakkan teropongnya dan diam-diam berpikir, kasihan Jordan, dia akan dipermalukan oleh Russell hari ini. Aku penasaran apakah dia akan putus dengan Victoria saat dia kembali malam ini. Jika dia putus dengan Victoria, aku bisa menyuruhnya untuk tidak meninggalkan New York City. Nah, Chaiden pergi pagi-pagi dan pulang larut malam setiap hari. Bukan ide yang buruk untuk mencari Jordan setiap kali aku bosan. Hailey mulai mengembangkan ide untuk menggunakan Jordan sebagai kekasih cadangan lagi. Di atas kapal pesiar. Ketiganya kini mengobrol dan tertawa. Keadaan tidak lagi canggung seperti saat mereka pertama kali bertemu. Sambil memotong steaknya, Russell berpura-pura bertanya dengan santai, Jordan, kamu masih sangat muda. Aku akan mengira kamu masih mahasiswa jika aku tidak mengenalmu. Ngomong-ngomong, kamu kuliah di mana? Stanford. Faktanya, Jordan pernah kuliah di beberapa universitas lain, dan ia mengambil jurusan yang berbeda di setiap universitas. Ia belajar administrasi bisnis di Stanford, musik di Berkeley, dan desain di Esmond. Ia diajar oleh guru-guru terbaik di universitas-universitas terbaik di dunia. Akan tetapi, karena Russell adalah seorang pengusaha, Jordan mengatakan bahwa ia berkuliah di Stanford. Russell tercengang. Oh, putriku bersekolah di sekolah yang sama denganmu. Tapi karena kamu lulus dari universitas bergengsi, mengapa kamu akhirnya menjadi kurir pengantar barang? Mungkin ada lulusan universitas di mana-mana di New York, dan mencari pekerjaan di sini mungkin sulit, tetapi Stanford adalah universitas yang cukup kompetitif. Jordan menjawab dengan jujur, saya hanya pernah belajar di sana sebelumnya, tetapi saya tidak lulus dengan gelar. Tidak seperti siswa lainnya, Jordan tidak punya waktu terbuang, mengingat cara pendidikannya. Bahkan dia melewatkan prosedur penerimaan siswa dan langsung masuk kelas. Dia juga akan meninggalkan sekolah segera setelah kelas selesai. Gelar dari Universitas Stanford hanyalah selembar kertas kosong yang tidak memiliki prestise apapun di mata keluarga Stelle. Kamu tidak lulus. Russell terkekeh dan berkata, kalau begitu, kamu harus kembali ke sekolah. Sulit bagimu untuk mencari nafkah tanpa gelar akhir-akhir ini. Kamu masih sangat muda. Jika kamu terus meraih gelar pascasarjana dan kemudian gelar doktor, kamu pasti akan menjalani kehidupan yang sangat stabil di masa depan. Jika kau melakukannya, Victoria akan merasa aman untuk berkencan denganmu. Victoria kini berusia 30 tahun, dan jika Jordan pergi untuk mengejar pendidikan sekarang, usianya akan hampir 40 tahun saat dia kembali. Apakah dia mampu menunggu? Seorang wanita normal akan menikahi seseorang sebelum dia menjadi terlalu tua. Russell tampak seperti sedang mempertimbangkan kebaikannya sendiri, tetapi ia memendam banyak rencana jahat. Jordan tersenyum dan berkata, kami menjalani kehidupan yang sangat stabil sekarang. Russell tersenyum dan bertanya, benarkah? Penghasilanmu hanya beberapa ribu dolar sebulan. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membelikan Victoria lipstik bermerek, ya. Victoria berinisiatif untuk bicara. Aku tidak butuh dia membelikanku lipstik. Jordan menatap Russell dan berkata, Victoria bisa membeli lipstiknya sendiri. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Pria dan wanita itu setara. Siapa bilang pria harus menafkahi wanita? Russell tertawa dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki pola pikir yang mengerikan dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Pria yang menafkahi wanita selalu menjadi hal yang wajar sejak zaman dahulu. Pria macam apa yang tidak bisa menafkahi wanita? Lagi pula, Victoria sangat cantik. Apa kau sanggup membuatnya bekerja keras setiap hari untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga? Jordan menyesap anggurnya dan berkata, Tuan Miller, apakah Anda ingin mengatakan bahwa seorang wanita cantik harus dikurung di rumah dengan puluhan pembantu yang melayaninya dan tidak melakukan apapun sepanjang hari?
Menurutmu, apakah Victoria adalah tipe wanita yang bersedia tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga? Russell menjawab dengan tegas, justru karena Victoria adalah wanita yang cakap, maka kamu harus lebih cakap lagi untuk menjadi layak baginya dan memberinya kebahagiaan. Semakin mereka berbicara, semakin intens dan panas percakapan itu. Victoria mulai sedikit panik juga. Tepat saat dia hendak menghentikan mereka, telepon Victoria berdering. Itu adalah permintaan panggilan video. Victoria adalah wanita yang angkuh dan sangat berkuasa. Meskipun dia memiliki banyak kenalan dan teman, tidak ada yang berani memutuskan panggilan videonya begitu saja. Mereka yang melakukan hal itu biasanya sangat dekat dengannya. Victoria melirik ponselnya dan berkata, "Ini Emily." Orang yang menelepon adalah saudara perempuan Victoria, Emily. Victoria segera menerima permintaan panggilan video. Duduk di samping Victoria, Jordan juga dapat melihat layar ponselnya. Seorang wanita muda cantik mengenakan seragam pramugari muncul di layar ponsel Victoria. Gadis itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun, yang kira-kira seusia dengan Jordan. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan tanda pengenalnya ada di seragamnya. Menakjubkan. Suaranya agak lucu. "Emily, jarang sekali kamu meneleponku lewat video call. Bukankah kamu sedang bertugas?" "Saya baru saja kembali dengan pesawat saya. Saya melihat foto Anda di Instagram. Foto itu indah. Di mana Anda sekarang?" "Apakah itu Emily?" Russell tiba-tiba bertanya pada saat ini. Victoria mengangguk dan mengarahkan kamera ponselnya ke Russell. "Wah, Paman Russell juga ada di sini. Apa yang kalian berdua lakukan bersama?" Emily jelas mengenal Russell juga, dan dia bahkan memanggil namanya dengan gembira tanpa perasaan canggung. Itu karena Emily bahkan tidak tahu kalau Victoria telah menjadi simpanan Russell saat itu. Emily selalu mengira bahwa Russell menjaga Victoria seperti orang tua. Russell dan Emily sempat saling menyapa, dan terlihat jelas bahwa Emily masih menghormati Russell sebagai sahabat ayahnya. Victoria menjelaskan, "Pacarku mengundang Paman Russell untuk makan malam, jadi kami makan bersama sekarang." Setelah mendengar ini, Emily berkata dengan gembira, "Pacar. Victoria, kamu punya pacar. Cepat tunjukkan siapa dia. Aku ingin melihat pacarmu." Emily tampak agak gembira dan menggemaskan. Victoria tidak punya pilihan selain mengarahkan kameranya ke Jordan. Jordan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyapa Vicky. "Halo, Emily." Emily tertegun sejenak. "Wah, Vicky, kamu pacaran sama cowok keren. Kamu yakin dia bukan gebetanmu? Berapa banyak yang kamu keluarkan? Kalau suatu hari kamu nggak mau lagi sama dia, boleh aku punya dia. Aku juga mau pacar kayak dia." Jordan terdiam.